Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita pertemuan pertama. Untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Hairul Baria, SKM Kontrop. Jadi saya alumni juga di Fakultas Kesehatan. Jadi saya sudah selesai melanjutkan S2-nya, akan mengajarkan untuk materi mata kuliah biomedik yang pertama ya. Nah, ini untuk biomedik ini, kita ini untuk pertemuan pertama, saya akan memberikan untuk awal dari kata pengantar untuk kuliah kita yang pertemuan pertama. Nah, adapun yang saya harus tekankan kepada saudara-saudari untuk memberikan mata kuliah ini, yang pertama ada 3 poin. Pertama, untuk menentukan untuk PJ mata kuliahnya siapa dulu, tugasnya apa. Yang pertama, untuk media komunikasi antara dosen dan mahasiswa, jadi tetap aktif, tetap online. Yang kedua, absen online-nya mahasiswa, kehadiran dengan daring selama masa COVID ini, kita bisa hanya ketemu di media untuk daring online. Yang ketiga, untuk menyiapkan sarana untuk 15 menit sebelum kita melakukan mata kuliah. Disiapkan dulu HP-nya dan sebagainya ya. Dan untuk materi disiapkan dulu, dibaca sebelumnya. Nah, kedua, kehadiran itu minimal 75% dari tatap muka kita setiap hari ketemuan itu. Nah, untuk penentuan nilainya, yang pertama absensi 10%, kemudian tugas 20%, yang ketiga mid tengah semester ujiannya 30%, dan untuk ujian akhir semesternya 40% ya. Nah, untuk daftar referensinya, yang pertama Robin dan Kumar, buku ajar patologi yang edisi 4 yang ini yang wajib kalian harus miliki. Kalaupun tidak, kalian bisa lihat di Google atau di Gramedia. Kemudian kalian download Guton Fisiologi Manusia dan Mekanisme Penyakit IGC. Kemudian WF Ganong Fisiologi Kedokteran IGC juga ada di Google, kalian tinggal download. Kemudian Anatomi Fisiologi, yang ini pustaka baru fresh 2019 yang terbaru, ini murah di Gramedia. Kalian bisa untuk membaca, untuk mempelajari, sekedar untuk penambahan pengetahuan kalian sendiri ya saudara ya. Nah, ini kalian untuk biologi medik, kalian bisa hubungi HP saya untuk mengetahui nomor HP saya. Nanti kalau apabila kurang paham, bisa kalian pertanyakan lewat WA. Nah, untuk materi ini saya akan memberikan yang pertama, definisi sejarah biomedik. Ya, baiklah saudara-saudari, untuk pertemuan kita mata kuliah biomedik yang pertama ini, kalian mempelajari definisi dan sejarah biomedik. Nah, untuk pertama, definisi atau pengertiannya ya. Nah, subjek sakit dengan pengamatan lab, dianalisa atau diperiksa, dan lalu dilakukan pengobatan. Nah, pengobatannya itu untuk melakukan pencegahan dan memulihkan kerusakan akibat penyakit. Jadi, apabila subjek yang sakit, nah maka akan diamati hasil subjeknya ini, diambil darahnya, diambil periksa dahaknya, atau diperiksa semua kondisi badannya, suhu badannya. Nah, diperiksa oleh dokter. Nah, kemudian dianalisa apakah terjadi penyakit apa yang terjadi dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, kemudian oleh dokter maka akan diberikan sesuai resep penyakit yang kita derita atau subjek yang derita. Nah, kemudian untuk menyembuhkan, untuk penyembuhannya kita harus pencegahan. Nah, pencegahan dengan pemulihan sehingga kerusakan akibat penyakit itu sembuh, dan akibat dari subjek yang sakit itu menjadi normal, kembali akan sembuh. Nah, untuk ilmu biomedik, nah kita kan mempelajari ilmu biomedik. Nah, berasal dari 2 kata, yaitu bios artinya hidup, medicus artinya obat. Nah, untuk ilmu biomedik itu sendiri, ilmu dan tindakan pengobatan untuk mempertahankan tubuh hidup makhluk hidup dari penyakit. Jadi apabila kita sakit, maka kita memerlukan obat untuk penyembuhan pada penyakit pada diri kita sendiri. Nah, itu dia. Atau ilmu biomedik itu cabang ilmu kedokteran yang menggunakan asas dan pengetahuan dasar ilmu alam untuk menjelaskan fenomena kehidupan
dari tingkat sel, jaringan, organ, dan organisme utuh hubungannya dengan penyakit serta mencari atau mengembangkan dengan cara bahan yang tepat, baik untuk mencegah ataupun mengobati. Jadi kita mempelajari ilmu medik ini adalah untuk mencegah dari penyakit yang kita derita. Nah, dengan pengobatan, dengan kita mengetahui dari jaringan sel tubuh pada manusia itu sendiri, kita penyakit apa, jaringan apa, apakah dari saraf, apakah dari sendi, apakah dari urin atau kemih dan sebagainya. Nah, dari situ kita mempelajari ilmu biomedik itu sendiri dari anatomi tubuh kita sendiri. Nah, itu dia, kita mempelajari fenomena yang terjadi pada kondisi tubuh makhluk hidup sendiri. Nah, biomedik ini juga membahas dari anatomi tubuh manusia dan ilmu biokimia. Jadi tubuh kita ini juga terdapat ion-ion biokimia pada tubuh kita seperti lemak, karbohidrat, protein dan sebagainya. Nah, kemudian untuk anatomi sendiri itu apa artinya? Nah, pengertiannya itu studi struktur dan hubungan antara bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Nah, jadi anatomi. Jadi kita mempelajari biomedik itu juga kita mempelajari anatomi dan fisiologi. Nah, untuk anatomi sendiri kita itu mempelajari hubungannya itu bagian-bagian dari tubuh kita. Misalnya dari tubuh kita, misalnya tangan, kepala, tulang, dan sendi kaki. Nah, itu kita mempelajari pada tubuh kita sendiri, makhluk hidupnya ya, baik itu hewan maupun makhluk hidup kita sendiri. Nah, kemudian fisiologi, studi fungsi bagian-bagian tubuh, baik itu molekul, sel, organ, otot, dan semua proses kimia serta fungsinya. Nah, kalau anatomi itu kan bagian-bagian dari tubuh kita, misalnya dari tangan, kaki dan sebagainya, kepala. Nah, kalau fisiologi itu bagian-bagian dalam tubuh kita, misalnya organ-organ dalam tubuh kita, misalnya sel, jaringan dalam tubuh kita ini. Nah, sehingga dia ada ikatan-ikatan dari hubungan kimia sendiri seperti lipid. Nah, itu dalam organ kita, itu fisiologi. Kemudian bagian-bagian ilmu anatomi itu diperiksa dengan mikroskopi anatomi, histologi dipelajari. Histologi itu misalnya jaringan mikroskop, jadi kita lihat sendiri fungsinya apa. Nah, itu anatomi, misalnya organ kita fungsinya, organ kita lihat di mikroskop ya, jaringan apa. Nah, itu histologi dan neurofisiologi, itu saraf pada tubuh kita. Kemudian kalau fisiologi itu sendiri organisasi dan sistem kehidupan berfungsi pada aktivitas hidup yang struktur tubuh manusia, misalnya sel, oksigen dalam tubuh kita, jaringan, organ, sistem organ dan organisme. Jadi fisiologi itu jadi dalam tubuh manusia itu kita pelajari, jadi strukturnya gimana dalam tubuh kita. Kemudian kalau anatomi itu kita melihat bagian-bagian dari tubuh makhluk hidupnya, ya. Kemudian istilah gerakan anatomi. Kalau pertama ada 6 ya. Pertama fleksi dan ekstensi. Fleksi itu adalah gerakan menekuk atau membongkokkan, dan ekstensi itu gerakan untuk meluruskan. Kalau fleksi, nah misalnya tangan saya ya, jadi fleksi ini adalah menungkukkan begini dan membengkokkan, jadi lurus dia bisa membengkokkan begini, nah bisa begini. Tapi kalau ekstensi dia meluruskan. Nah, jadi gerakan pada tubuh kita, setiap gerakan anatominya kita, bagian tubuh kita ini bisa digerakkan, tapi gerakannya itu ada namanya lagi kalau di dunia kedokteran. Biasanya kalau diluruskan itu adalah ekstensi, kalau ditekukkan atau dibengkokkan itu adalah fleksi. Nah, jadi ada gerakan tidak kalau kita kan yang umum, yang awam juga tidak mengerti, tapi setelah kita mempelajari biomedik ini kita mengetahui. Jadi kalau diluruskan fleksi kan, fleksi. Nah, kalau dibengkokkan jadi namanya kalau diluruskan ekstensi kan keluar, kalau fleksi jadi dibengkokkan atau dibengkokkan. Kalau yang nomor 2 adeksi dan abduksi. Nah, kalau abduksi itu gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi itu gerakan menjauhi tubuh. Apabila kita kedua tangan ini, kalau misalnya di abduksi kita gerakannya mendekati tubuh kita.
nah mendekati dalam tubuh kita. Tapi kalau dia abduksi, dia menggerakkannya menjauhkan tubuh kita. Nah, seperti ini ya. Kalau kita gerakan olahraga, kalau dia abduksi, dia mendekati tubuh kita. Tapi kalau dia secara abduksi, dia menjauhi di tubuh kita. Kemudian ketiga, elevasi dan depresi ya. Nah, kalau elevasi itu gerakan mengangkat dan depresi gerakan menurun. Seperti aqua ini ya, saya ambil ya. Nah, elevasi gerakan mengangkat. Elevasi. Kalau dia menurunkan lagi, depresi. Nah, menurunkan gitu ya. Kalau yang keempat, inversi dan eversi. Kalau inversi gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Jadi kaki dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau eversi gerakan dimiringkan telapak kakinya ke keluar. Jadi dulu diluruskan gitu. Sedangkan supinasi dan pronasi. Supinasi gerakan menengadahkan tangan. Nah, sedangkan pronasi adalah gerakan melungkup. Jadi dia mengadakan tangan, kedua tangan, sedangkan untuk pronasi adalah menungkupkan. Nah, seperti gini, menungkupkan. Kemudian edorasi dan eksortasi. Edorasi gerakan dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang sendi, dan rotasi atau eksorterasi adalah gerakan keluarnya. Jadi di tangan ini digerakkan untuk mengetahui pergelangan sendi kita apakah bisa berputar atau tidak kan. Kemudian sejarahnya ya. Nah, untuk anatomi berasal ini dari Yunani, dari kata ana. Nah, ana itu artinya memisahkan atau memisah-misahkan atau mengurai. Kalau tomos, nah anatomi, ana itu artinya memisah-misahkan, sedangkan tomos artinya memotong-motongkan. Jadi fisiologi itu berasal dari Belanda, fisiologi, dari dua kata Yunani juga. Fisik artinya asal atau usul atau hakikat, kalau logia atau kajian atau istilah faal. Nah, faal gitu. Biasanya kita dengar pernah, faal itu apa ya? Faal itu biasanya dikata singkatan dari kedokteran itu fisiologi. Nah, itu artinya petanda, fungsi atau kerja. Jadi, untuk sejarah perkembangan manusia itu terdiri untuk membentukkan jaringan histogenesis. Untuk organ di kita adalah organogenesis dan pembentukan tubuh morfogenesis. Nah, jadi bagian-bagian tubuh kita ini ada jaringannya, ada organnya, ada tubuh kitanya. Jadi tubuh kita ini juga berfungsi masing-masing, aliran darah kita melakukan fungsinya masing-masing setiap organ. Nah, untuk fungsi normal tubuh kita ini disebut fisiologi. Dalam misalnya tangan kita fungsinya untuk mengangkat barang, mengangkat alat, sebagainya. Kalau anatomi, struktur tubuh kita. Nah, struktur tubuh kita seperti di dalam tubuh kita ada aliran darah, fungsinya untuk mengalirkan darah dari otak ke jaringan sampai ke kaki, ke saraf ke lainnya. Nah, untuk patologi itu adalah ketidaknormalan dalam tubuh kita. Misalnya ada sumbatan di dalam otak kita. Nah, itu berarti kita tidak, secara patologi itu tidak normal. Nah, ini disebutkan dunia kedokteran. Kemudian organisasi dan komposisi tubuh. Fungsi sel normal. Kalau homeostasis. Nah, biasanya kita dengar homeostasis itu apa? Nah, itu adalah untuk pemeliharaan stabil dari kondisi internal dalam batas-batas tertentu dan karakteristik dari semua sistem hidup manusia. Nah, kemudian efektivitas mekanisme hemostasis ini bervariasi selama seumur hidup manusia. Jadi contohnya misalnya bayi yang baru lahir kan. Nah, kita lihat tidak bisa dia ada kelainan misalnya dalam anatomi dia, dalam tubuh dia, fungsi fisiologi dia. Anak ini secara kita lihat tidak bisa konsentrasi urinnya. Nah, terkendala kekurangan air sehingga dia dikontrol
negatif atau positif. Nah, kita lihat dulu, dikontrol, apa inikah dia ini, anak ini benar-benar tidak normal atau tidak, ataukah dia normal saja gitu kan. Nah, secara fisik kita lihat anak ini tidak normal, tapi dengan kendala keluhan sakit bagian kemihnya. Tapi kalau kita lihat lagi anak ini bisa ketawa-ketawa, bisa dilihat anak ini, bayi ini sehat gitu kan, secara itunya, secara fisiknya. Nah, tapi ada keluhan-keluhan dari si ibu, anak saya ini begini. Nah, keluhannya kemihnya, kencingnya, urinnya tidak normal dan sebagainya. Nah, kita dikontrol anak ini, diperiksa. Apabila dia negatif, maka pengendalian umpan balik, diperiksa lagi. Diperiksa urinnya, diambil bagian gelenjarnya, di bagian kelaminnya dan sebagainya, diperiksa kan apakah ada kelainan atau tidak. Nah, diumpan balik, dievaluasi lagi anak ini bagaimana, dan antisipasi supaya perubahan apabila positif maka meningkat perubahan satu arah. Nah, kalau dia benar-benar positif dia satu arah, jadi kalau dia negatif berarti dia harus diperiksa lagi, dievaluasi lagi, dikasih obat lagi, dipemulihkan lagi sehingga anak ini kembali normal, kembali sehat. Nah, itu apabila dia negatif. Tapi kalau dia positif, berarti dia hanya melakukan satu arah aja. Misalnya dikasih obat untuk imun. Nah, sehingga kondisi anak itu sehat. Kemudian pada manusia dan hewan, vertebrata lainnya mencakup sistem gastrointestinal untuk mencerna dan menyerap makanan, sistem pernapasan untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan oksigen, sistem kemih untuk zat sisa, kardiovaskuler untuk mendistribusikan nutrien, oksigen, dan metabolisme, sistem reproduksi menjaga kelestarian spesies, sistem saraf dan endokrin untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sistem lainnya. Jadi pada peredaran tubuh kita ini, pada maupun hewan maupun manusia, nah itu secara fisiologi atau anatomi pada organ-organ tubuh manusia itu ataupun hewan itu, dia adalah sistemnya dari pencernaan makanan, dia mencerna makanan yang kita makan, apapun minum yang kita cerna dalam makanan, sehingga dia menyerap oksigen dan mengeluarkan oksigen pada tubuh kita kan. Kemudian sistemnya yang kita makan, yang kita minum itu dilalui oleh sisa-sisa zat kemih yang kita zat-zat yang kita makan itu dari keluar dari urin kita, dari kemih kita kan. Kemudian diolah secara oksigen dan sebagainya, metabolisme dalam usus kita. Kemudian dia akan memproduksi lagi dan menjaga apakah di dalam perut kita ini baik menerima makanan ataupun tidak, sehingga pada saraf-saraf otak kita, vitamin dan nutrien pada tubuh yang kita makan itu, yang kita konsumsi, yang kita minum itu, apakah bisa menerima, dan sehingga dia menyerap pada tubuh kita sehingga kita bisa berkembang, kita bisa sehat, kita bisa beraktivitas. Kemudian dia koordinasi lagi dan dilalukan lagi di sistem tubuh lainnya, diedarkan baik itu dalam tenaga, energi dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, tugas saya macam biasa ya, saya biasanya kalau memberikan tugas biasanya jurnal. Nah, ini saya memberikan untuk saudara-saudari untuk buat tugas resume atau rangkuman dari jurnal anatomi tubuh manusia ataupun anatomi dan fisiologi manusia ataupun fisiologi manusia aja nggak apa-apa. Yang penting jurnal yang baik itu nasional atau internasional yang kalian dapatkan di Google, bebas, tertera, dibuat rangkuman secara singkat, kalian kasih komentar gimana, kemudian dikumpulkan oleh saya. Nah, langsung melalui WA saya ya. Nanti kalau apapun bila kalian kurang paham, saudari tidak mengerti dan sebagainya, boleh bertanya sama WA saya akan mencantumkan ini WA saya Ria. Jadi kalian bisa bertanya apapun, saya akan menjawab sebisa saya ya. Oke, apabila kekurangan dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.